Tahun 1981, kota Paris di Prancis dihebohkan sama kasus kejahatan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa asal Jepang. Ia melakukan penghilangan nyawa terhadap salah satu teman perempuannya. Tapi nggak cuma itu, dia juga memotong, memakan, dan memasak potongan-potongan tubuh itu. Beberapa potongan dia simpan di kulkas, dan sisanya dia bungkus rapi, dia buang ke sebuah taman. Waktu ditangkap, dia cuma bilang, saya emang mau makannya dan saya berhasil. Yang bikin makin gak masuk akal, setelah semua itu, dia malah dibebaskan. Pulang ke Jepang sebagai orang bebas. Bahkan sempet jadi selebriti. Ini bukan film horor, bukan cerita fiksi. Bukan dongeng pengantar tidur yang ditambah-tambahin biar serem. Ini kisah nyata. Kisah tentang seorang pria asal Jepang yang jadi sorotan dunia karena satu tindakan sadis. Namanya Issei Sagawa. Assalamualaikum kawan-kawan. Di sini kita bakal bahas sisi gelap dari manusia. Kisah nyata yang kadang lebih menyeramkan dari film horor manapun. Jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita gila lainnya. Sekarang kita mulai ceritanya. Issei Sagawa lahir di Kobe, Jepang tanggal 11 Juni tahun 1949. Dia lahir dari keluarga kaya raya, ayahnya orang penting, pimpinan salah satu perusahaan ternama. Jadi dari luar, hidup Issei kelihatan sempurna. Gak kurang makan, gak kurang pendidikan, tapi kondisi fisik Issei beda dari kebanyakan anak-anak lainnya. Dia lahir prematur banget. Sampai-sampai dokter sempat bilang kemungkinannya untuk bisa bertahan hidup kecil banget. Tapi ternyata dia bisa bertahan. Cuma ya efeknya tubuhnya tuh tumbuh kecil, lemah, dan sempat mengalami gangguan sistem imun. Tinggi badannya juga cuma sekitar 151 cm. Kecil banget buat ukuran pria dewasa. Tubuhnya kurus, kakinya kecil, dan dia tuh sering sakit-sakitan. Gara-gara inilah dia tumbuh jadi anak yang pemalu, minder, dan susah percaya diri. Dia juga ngerasa dirinya nggak menarik secara fisik, apalagi dia sering dibully sama teman-temannya. Itu bikin dia menjauh dari dunia sosial. Waktu masih kecil, Sagawa lebih sering menyendiri. Dia lebih suka membaca buku, terutama karya sastra asing. Tapi di balik semua itu, udah ada sesuatu yang aneh di pikirannya. Dari umur 6 atau 7 tahun, dia mulai punya fantasi aneh. Fantasi tentang memakan tubuh manusia. Nggak langsung menghilangkan nyawa ya, tapi lebih kerasa penasaran gimana rasanya daging manusia. Uniknya, itu bukan karena lapar atau apa, tapi karena dia ngerasa tubuhnya kecil, lemah, jadi dia pengen menyerap orang yang lebih kuat, lebih cantik, lebih sempurna, biar dia bisa jadi kayak mereka. Objek yang paling sering muncul di fantasinya, perempuan tinggi, bule, berkulit putih. Menurut dia ya, itu simbol dari keindahan dan superioritas fisik, sebuah bentuk yang bertolak belakang dari dirinya. Tapi karena dia hidup di lingkungan yang kaku dan gak terbuka soal psikologi, ya fantasinya ini gak pernah ditangani. Dia simpen sendiri, dia pendam, dan lama-lama jadi obsesi. Masuk usia remaja, Sagawa mulai berani mengekspresikan dirinya lewat tulisan. Dia masuk kuliah sastra di Tokyo, dan banyak menulis esai, cerpen, bahkan puisi. Tapi kalau kamu baca karyanya sekarang, banyak yang penuh dengan tema kematian, pemujaan tubuh, dan kanibalisme terselubung. Udah kelihatan jelas kalau sebenarnya isi kepala dia gelap banget. Tapi karena dia anak orang kaya yang pinter, semua itu dianggap unik aja waktu itu. Gak ada yang curiga, gak ada yang ngerasa aneh. Sampai satu hari, dia mulai nekat nih. Waktu masih kuliah, dia pernah masuk ke salah satu apartemen seorang wanita asing di Tokyo. Dia masuk diam-diam, bawa pisau kecil. Dia udah merencanakan aksi kejahatannya di hari itu. Karena fantasinya yang pengen banget makan daging manusia. Tapi saat dia menjalankan aksinya, perempuan itu kebangun, dia jadi panik dan langsung kabur. Polisi berhasil nangkap dia, tapi karena ayahnya punya pengaruh besar, juga karena korban gak terluka, kasus itu ditutup sebagai percobaan kejahatan oleh orang bermasalah mental. Dia cuma dikasih observasi ke rumah sakit jiwa sebentar, terus dibebasin.
Nggak ada catatan kriminal resmi tentang kasus itu. Dan itu jadi kesalahan fatal pertama. Karena dari situ, Issei makin yakin kalau dia bisa lolos. Bahwa obsesi yang dia punya bisa dia wujudkan, dan kalaupun ketahuan, dia punya orang tua yang bakal nolongin dia. Fantasinya makin lama makin kuat. Nggak cuma pengen mencicipi, tapi juga pengen memiliki. Rasa ingin memiliki ini buat dia artinya harus sepenuhnya. Harus dia makan. Tahun 1981, Issei Sagawa pindah ke Paris buat lanjut studi sastra di Sorbonne, salah satu universitas paling bergengsi di Eropa. Di sana dia tinggal sendiri, jauh dari keluarganya. Tapi dia tetap dibiayai penuh, jadi hidupnya tetap nyaman. Disinilah obsesinya akhirnya berubah jadi aksi. Issei mulai sering ke perpustakaan dan menghadiri diskusi sastra. Di sana dia ketemu banyak mahasiswa asing, termasuk wanita-wanita bule tinggi, cantik, dan berkulit putih, tipe idealnya. Dia sempat dekat sama beberapa, tapi yang paling dekat seorang perempuan asal Belanda, namanya Rini Harteville. Rini mahasiswa cerdas, ramah, dan punya jiwa seni tinggi. Orangnya sopan dan terbuka banget, bahkan sempat menganggap Sagawa teman. Mereka sering diskusi nih soal puisi, sastra, dan karya-karya klasik. Issei juga ngerasa kagum sama Rini, tapi bukan cuma karena kepintaran Rini. Buat dia, Rini perwujudan dari keindahan fisik yang sempurna, yang pengen dia miliki sepenuhnya. Jadi satu hari, Issei mengajak Rini ke apartemennya, buat bantu latihan baca puisi dalam bahasa Jerman. Rini setuju, tapi malam itu jadi malam terakhir Rini hidup. Malam tanggal 11 Juni tahun 1981, di apartemen kecil Issei di Paris, Rini datang sesuai janji. Dia bawa beberapa buku, mereka mulai belajar bareng. Suasananya biasa aja, santai, tapi saat Rini mulai duduk dan membuka beberapa buku, Sagawa duduk beberapa meter di belakang Rini, ngeliatin Rini dalam diam. Issei Sagawa udah nyiapin semuanya. Dia udah nyimpen senapan kecil kaliber 22 di dekat tempat duduknya. Udah dia pikirin dari jauh hari. Malam itu, dia pengen menyatu dengan Rini. Tapi versi dia tentang menyatu bukan lewat hubungan, tapi lewat kematian dan daging. Pas Rini udah mulai baca puisi dengan suara lembut, Issei pelan-pelan ngambil senapan lalu menembak Rini dari belakang. Satu peluru langsung menembus leher belakang Rini. Dia jatuh ke depan, darah muncrat, dan Issei bilang dia nggak bereaksi apa-apa selama beberapa menit. Dia cuma duduk diam, ngeliatin tubuh Rini yang udah nggak bergerak. Terus dia mulai melepaskan pakaian Rini satu persatu. Tangannya gemeteran, tapi dia bilang saat itu dia nggak ngerasa bersalah. Yang dia rasain cuma kekaguman dan gairah, karena akhirnya bisa ngeliat tubuh sempurna Rini tanpa perlawanan. Dia sempat mencoba untuk menggigit bagian tubuh Rini, tapi ternyata dia nggak bisa merobek kulit manusia pakai gigi. Jadi dia ambil pisau dapur, coba motong, tapi pisaunya terlalu tumpul. Akhirnya dia keluar bentar, beli pisau tajam, gergaji kecil, dan kamera Polaroid. Bayangin, dia ninggalin jasad di apartemen, jalan ke toko, terus balik lagi kayak nggak terjadi apa-apa. Dari situlah aksi mengerikannya dimulai. Issei mulai memotong bagian tubuh Rini. Dia foto setiap tahapannya, kayak dokumentasi. Dia motong bokong, dada, paha, lalu memasak potongan-potongan tubuh itu. Terus dia makan. Ada yang dia goreng, ada yang dia makan mentah. Bahkan dia ngunyah sambil baca buku sastra. Issei bilang, bagian yang paling dia nikmati paha dan bokong Rini. Karena katanya teksturnya lembut, lebih nikmat dari daging apapun. Dia juga nyimpen potongan-potongan tubuh itu di kulkas. Beberapa bagian lainnya dia bungkus pakai kantong plastik. Selama 2 hari penuh, dia nyimpen potongan-potongan tubuh Rini sambil terus makan sedikit demi sedikit. Tapi 2 hari kemudian, jasad Rini mulai membusuk dan berbau. Issei mulai panik nih. Dia tahu gak mungkin mayat itu dia simpen selamanya. Jadi dia mutusin buat buang potongan-potongan tubuh itu ke tempat umum, ke sebuah taman, salah satu taman paling luas dan ramai di Paris, Taman Bois de Boulogne. Dia masukin potongan-potongan tubuh itu ke 2 koper besar, terus pergi ke taman naik taksi.
Tapi inilah titik balik dari kejahatannya. Koper itu berukuran besar dan berbau busuk. Setelah Issei membuang koper itu, bau busuknya langsung nyebar. Nah, petugas kebersihan yang menemukan koper itu, mereka langsung ngerasa curiga, jadi mereka langsung nelpon polisi. Dan pas koper itu dibuka, bener aja, isinya potongan-potongan tubuh manusia. Polisi langsung mulai menyelidiki asal koper itu. Mereka telusuri dari universitas tempat Rini kuliah, info mahasiswa asing, sampai laporan paspor dan imigrasi. Dalam waktu beberapa jam, semua jejak mengarah ke satu nama, Issei Sagawa. Polisi langsung menuju apartemen Issei. Dan waktu penangkapan, Issei sama sekali nggak melakukan perlawanan. Tapi waktu polisi menggeledah apartemennya, mereka benar-benar kaget. Di dalam kulkas, ada bagian paha, payudara, dan bahkan wajah korban yang disimpan di dalam bungkus plastik. Di tempat tidur, ada bekas noda darah besar. Dan di dapur, masih ada wajan bekas masak daging. Polisi juga nemu foto-foto sadis waktu dia motong dan nyiksa jasad Rini. Juga catatan dan tulisan tangan yang menceritakan fantasinya sejak kecil. Waktu diinterogasi, Issei juga terus terang soal semua detail kejadian. Nggak ada rasa takut sama sekali, nggak ada rasa bersalah juga. Dia malah cerita dengan ekspresi kayak orang bangga sama karya seni. Issei bilang dia udah ngerencanain semuanya selama berbulan-bulan. Bahkan sebelumnya, dia sempat latihan nembak, baca soal anatomi tubuh manusia, dan mikirin bagian mana yang paling enak buat dimakan. Setelah ditangkap dan diinterogasi, Issei Sagawa ditahan di penjara Prancis. Tapi proses hukumnya nggak langsung dijalanin kayak kasus penghilangan nyawa biasa. Karena waktu itu pengacaranya bilang kalau Issei itu harusnya nggak diproses sebagai kriminal biasa, tapi sebagai orang sakit jiwa. Jadi pengadilan Prancis memutuskan buat ngecek kondisi mental Issei lewat pemeriksaan psikiatri. Hasilnya, para dokter bilang dia mengalami kelainan psikologis yang berat. Diagnosanya psikosis paranoid dengan dorongan kanibalistik. Karena itulah, tahun 1983, hakim memutuskan bahwa Issei Sagawa nggak bertanggung jawab secara hukum atas semua tindak kejahatannya. Karena dia dianggap tidak waras saat melakukan kejahatan. Issei Sagawa sama sekali nggak dihukum penjara, tapi dikirim ke rumah sakit jiwa di Prancis. Disinilah publik mulai panas. Banyak orang di media dan masyarakat umum berkomentar, kalau dia gila, kenapa bisa ngerencanain semuanya secara detail? Kenapa dia bisa kuliah, hidup normal, dan menyembunyikan semua itu begitu rapi? Tapi keputusan udah final, Issei nggak bakal dihukum mati atau dipenjara. Karena kasus yang makin viral dan bikin malu Jepang, pemerintah Jepang ikut turun tangan. Mereka minta Issei dipulangkan ke Jepang dengan alasan biar lanjut perawatan di negaranya sendiri. Akhirnya tahun 1984, Issei Sagawa dipulangkan ke Jepang. Tapi pas sampai Jepang, malah muncul masalah yang lebih gila lagi. Waktu Jepang mau ngelanjutin proses hukum atau perawatan mental Issei Sagawa, Prancis nggak mau ngasih dokumen kasus lengkapnya. Alasannya udah ditutup, udah final. Jadi secara hukum, Jepang nggak punya dasar kuat buat melakukan penahanan atau menghukum Issei Sagawa. Akhirnya, Issei tetap dinyatakan bebas. Ya, bebas, hidup normal, jalan-jalan, makan di luar, dianggap mantan pasien sakit jiwa yang udah pulih. Tapi anehnya, bukannya dijauhi atau dikucilkan, Issei malah jadi semacam selebriti. Media undang dia wawancara, acara TV ajak dia tampil, bahkan ada yang ngajak dia nulis buku dan komik soal pengalamannya makan daging manusia. Beberapa tahun kemudian, dia juga sempat nulis buku berjudul In the Fog, yang isinya ya kisah nyata dari sudut pandangnya sendiri. Terus dia juga jadi kolumnis di majalah porno Jepang, ngulas film horor dan konten erotis. Gak cukup sampai di situ, dia juga main film, bahkan pernah main di film erotis softcore bareng aktris dewasa Jepang, dan perannya ya jelas, seorang kanibal. Filmnya laris manis di pasaran, tapi itu memancing kegaduhan publik. Banyak orang jijik, marah, dan protes. Seharusnya Issei dikucilkan, bukan dikasih panggung, sampai dapat keuntungan dari kejahatannya. Tapi karena hukum Jepang gak bisa nyentuh dia, dan karena gak ada larangan dia tampil di media, dia bisa tetap eksis. Issei sendiri malah bilang di sebuah wawancara,
kalau dia ngerasa keinginannya buat makan daging manusia udah memudar. Tapi kadang dia masih suka membayangkan rasanya. Walaupun awalnya dia menikmati ketenaran itu, hidup Issei itu makin lama makin memburuk, apalagi di masa tuanya. Beberapa penerbit mulai mundur, gak mau kerjasama lagi. Banyak orang mulai menjauh. Media juga pelan-pelan berhenti kasih panggung. Dia mulai kehilangan pemasukan, bahkan sempat tinggal di sebuah panti jompo. Dia juga sempat mengalami stroke yang bikin tubuhnya setengah lumpuh. Dan di akhir tahun 2022, Issei Sagawa meninggal dunia di usia 73 tahun. Bukan karena jadi korban penghilangan nyawa atau karena hukuman mati, tapi karena dia menderita pneumonia. Walaupun dia udah meninggal, kasus Issei Sagawa sampai sekarang masih jadi simbol kegagalan hukum internasional. Karena dia menghilangkan nyawa, memutilasi, memakan, dan mendokumentasikan semuanya. Tapi nggak pernah sekalipun dihukum penjara. Dia jadi simbol gimana sistem bisa dilumpuhkan oleh birokrasi dan celah hukum antar negara. Di Jepang, banyak orang menganggap kasus ini sebagai aib nasional. Dan di Prancis, mereka juga malu karena gagal memperjuangkan keadilan buat korban. Yang lebih tragis lagi, keluarga Rini Harteville sampai hari ini nggak pernah dapat keadilan. Rini jadi korban penghilangan nyawa yang tragis dan sadis, tapi pelakunya hidup bebas, terkenal, malah dapat keuntungan finansial dari tindak kejahatannya. Dan gak ada 1 rupiah pun kompensasi buat mereka. Jadi itu dia kisah lengkap dari Issei Sagawa. Kisah nyata dari seorang pria bertubuh kecil yang punya obsesi besar dan berhasil melakukan sesuatu yang gak masuk akal. Dari kasus ini kita bisa lihat gimana kelamnya sisi gelap manusia. Fantasi yang dipendam sejak kecil bisa meledak jadi tragedi berdarah. Dan kalau nggak ditangani dari awal, hasilnya bisa kayak gini. 1 nyawa melayang dan 1 dunia bertanya-tanya, kenapa orang sekejam ini bisa bebas? Kalau kamu suka cerita kayak gini, kisah nyata tentang sisi gelap manusia, jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar aku bisa terus kasih kamu cerita-cerita yang lebih dalam dan gelap lagi. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, kegelapan itu nyata. Kadang lebih nyata dari yang kamu kira. Bye-bye.